SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara adalah salah satu satuan pendidikan negeri jenjang SMP di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tepatnya berada di Jalan Negara, kilometer 35, Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, dan tepat berada di kawasan Calon Kota Negara Nusantara Republik Indonesia. Dahulu SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara bernama SMP Negeri Sepaku Semoy pada tanggal 1 Mei 1979. Sekolah ini merupakan bagian dari proyek transmigrasi Sepaku Semoy, Kecamatan Balikpapan Seberang, Kota Madia Balikpapan. Beberapa tahun kemudian, daerah ini masuk ke daerah Kabupaten Pasir, dan kemudian sekolah ini berubah menjadi SMP Negeri 1 Sepaku. Pada tahun 2002, Kabupaten Penajam Pasir Utara terbentuk, dan seiring pula SMP kembali berganti nama untuk yang ketiga kalinya, yang hingga kini dikenal SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Dan saya, Sugianto SPD, adalah guru agama Islam di SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara sejak tahun 2019. Melalui video ini, saya ingin membagikan praktik baik berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi yang telah saya dan murid-murid lakukan, khususnya pada materi sholat sunnah. Kami menyadari bahwa murid-murid di sekolah kami memiliki kemampuan yang berbeda-beda, namun memiliki hak yang sama untuk maju dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga pembelajaran berdiferensiasi adalah solusinya. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang dapat mengakomodasi atau memfasilitasi segala kebutuhan belajar peserta didik. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mengenal betul karakteristik peserta didiknya dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Dan sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik, baik diagnostik kognitif untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik terhadap materi yang akan saya dipelajari dan sejauh mana penguasaan materi prasyarat. Dalam pelaksanaan asesmen kognitif, peserta didik diminta untuk mengaji hasil dari praktik mengaji. Dari 32 peserta didik, terdapat 15 anak mengaji dengan baik, 10 anak mengaji cukup baik, dan 7 anak mengaji kurang baik. Lillahi amwatun wasida inni wajjahtu wajhiya lilladzi faqaras samawati wal ardi hanifa. Sedangkan hasil dari praktik sholat, terdapat 26 peserta didik telah hafal bacaan sholat dan 6 anak telah hafal sebagian bacaan sholat. Untuk memfasilitasi hal ini, saya lakukan diferensiasi proses, di mana anak-anak yang telah mampu mengaji dengan baik dan hafal bacaan sholat saya jadikan tutor sebaya. Sedangkan untuk asesmen diagnostik non-kognitif, saya memberikan angket melalui link akupintar.id tes gaya belajar mengenai kebiasaan atau gaya belajar murid, dan diperoleh informasi bahwa dari 32 peserta didik terdapat 11 anak
memiliki gaya belajar visual, 2 anak audio, 8 kinestetik, 12 visual kinestetik, 6 anak kinestetik auditori, dan 2 anak visual auditori. Untuk memfasilitasi masalah ini, saya lakukan diferensiasi proses. Untuk yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya biarkan mereka belajar menonton dan membuat poster tata cara pelaksanaan sholat sunnah berjamaah, munfarid, berjamaah, atau munfarid. Sedangkan yang visual, saya berikan kesempatan pada siswa melalui gambar tata cara pelaksanaan melalui PowerPoint. Dari segi minat yang dapat saya petakan adalah hobi mereka. Masing-masing di kelas terdapat 20 orang yang suka membuat konten video. Ada 4 orang yang suka membuat audio, sedangkan sisanya suka menulis. Untuk memfasilitasi hal ini, saya melakukan diferensiasi produk tugas yang harus mereka kirimkan. Pada tingkat sekolah menengah, kemampuan berpikir mereka adalah operasional konkret. Namun, ada 5 orang di kelas saya yang mampu berpikir semi konkret. Sehingga pada pembelajaran tata cara pelaksanaan sholat sunnah berjamaah, saya melakukan diferensiasi proses. Selain mengidentifikasi dari gambar, saya juga memberikan mereka kesempatan untuk memperhatikan pelaksanaan sholat sunnah di sekitar rumah mereka. Baiklah, mari kita saksikan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi di kelas saya, materi sholat sunnah berjamaah, munfarid, berjamaah, atau munfarid. Selamat menonton. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam, menyapa murid-murid, dan menanyakan kabar dan kehadiran, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan mekanisme pembelajaran, menyampaikan kesepakatan kelas, dan menyampaikan bagaimana penilaian yang dilakukan. Setelah kalian memahami tujuan pembelajaran, Bapak akan jelaskan bagaimana kegiatan kita hari ini. Pertama, yaitu absensi. Dan murid-murid saya berikan kesempatan untuk memberikan gagasan mengenai isi dari kesepakatan kelas. Saya pun membagi kelas menjadi 5 kelompok berdasarkan gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian dipilih perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mendapatkan arahan mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Pada kelompok visual, mereka mendapatkan stimulus berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sholat sunnah, dan dilanjutkan dengan melihat materi yang ada pada buku paket sebagai sumber belajar dalam mengisi lembar kegiatan yang diberikan. Pada kelompok kinestetik, setelah melihat tata cara urutan pelaksanaan sholat sunnah, mereka diberikan kesempatan untuk membuat poster yang kemudian dipresentasikan di depan peserta didik lainnya. Kami akan menjelaskan tentang tata cara sholat khusuf atau gerhana bulan. Niatnya sebagai berikut. Pada kelompok auditori, memanfaatkan gawai dan LCD yang ada untuk membuka video tata cara pelaksanaan sholat sunnah yang telah terintegrasi dengan materi pelajaran dan latihan soal. Kelompok auditori memanfaatkan sumber belajar berupa video pembelajaran dan dilanjutkan dengan diskusi dan menyelesaikan soal-soal melalui kuisis yang diupload dalam halaman netboard. Sebagai akhir dari kegiatan pembelajaran, guru memberikan penguatan materi dan umpan balik. Menyampaikan refleksinya, kelompok mana? Oke, monggo silakan perwakilan dari kelompok Aisyah untuk menyampaikan refleksi. Saya paling senang pada bagian diskusi kelompok kita berjalan dengan baik. Tugas yang diberikan oleh guru kita kerjakan dengan baik, bekerja sama dengan kelompok dan saling menghargai pendapat kelompok.
Oke anak-anak, mari kita tutup diskusi ini dengan pemberian kesimpulan. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Saya. Oke, silakan kelompoknya diskusi. Siapa yang memberikan kesimpulan? Salat sunnah adalah salat yang dianjurkan untuk mengerjakannya, namun jika seseorang tidak melaksanakannya, salat sunnah dia tidak berdosa. Sebagai akhir pada pembelajaran hari tersebut, guru menyampaikan pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan yang akan datang dan menutupnya dengan salam. Kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.